adik-adik sekolah minggu. Ada berita gembira nih. Mulai hari ini, Minggu 3 Oktober 2021, kita sudah masuk kelas online. Yeay! Kelas online dimulai jam 9 ya. Adik-adik yang bisa mengikuti kelas online hanya dari kelas 4 sampai kelas SMP. Jadi, sebelum ikut kelas online, adik-adik wajib terlebih dahulu mengikuti ibadah online pada pukul 8 ya. Setelah itu, adik-adik baru bisa mengikuti kelas online secara Zoom dengan cara adik-adik masuk ke link Zoom yang ada di kolom deskripsi, dan untuk format nama di Zoom wajib ditulis kelas dulu ya. Contoh, kelas 1 garis miring Renta Tambun. Yuk bangun lebih pagi dan sama-sama merasakan keseruan di kelas online. Jangan sampai terlewat ya adik-adik. See you. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tapi kok kakak Clara sendiri ya? Harusnya kan ada partner kakak nih, Kak Margaret. Di mana ya adik-adik? Lihat nggak ya? Kakak Clara cari dulu ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Lah, kok Kak Clara nggak ada ya? Adik-adik ada yang ngeliat gak sih? Sebentar deh kakak cari dulu ya. Shalom adik-adik. Kak Margaret ternyata di sini. Iya, Kak. Kak Clara dari tadi nyariin Kak Margaret tahu. Sama Kak, aku juga. Ya akhirnya kita nggak sendirian lagi, kita berdua untuk beribadah memuji nama Tuhan bersama adik-adik sekolah minggu Kak Margaret. Tapi sebelum itu yuk kita sapa adik-adik yang ada di rumah yuk. 1, 2, 3. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik yang di rumah, bagaimana nih kabarnya? Pasti sehat ya? Betul sekali, Kakak Clara yakin adik-adik semua pasti semuanya sehat karena adik-adik sekolah minggu mematuhi protokol kesehatan Kak. Betul, nah Kak Margaret tahu gak sih minggu ini itu tema kita apa sih Kak? Tahu dong Kak. Yuk kita sebutin sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan penopang kita. Nah adik-adik sekolah minggu jangan khawatir karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita nggak boleh khawatir lagi ya karena Tuhan telah menopang hidup kita. Nah Kak Margaret, kita kan mau ibadah. Biar tambah semangat kita yel-yel dulu yuk. Ayo Kak. Nah adik-adik yang ada di rumah yuk bangkit berdiri semua biar kita yel-yel, biar tambah semangat untuk memuji Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Oh iya Kak, tapi adik-adik yang di rumah masih pada ingat gak sih yel-yel kita? Kayaknya ingat semua tapi ada yang nggak inget deh Kak. Oh, mari Yuk kita ingetin lagi yuk. Ayo. Nah kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Udah inget kan adik-adik? Yuk sama-sama kita yel-yel yuk. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Yeay. Nah adik-adik jangan duduk dulu, kita masih berdiri. Sebelum kita ibadah kita nyanyi satu lagu pujian dulu yuk Kak Margaret. Ayo Kak. Ayo pemusik. Adik-adik sudah semangat kan untuk memuji Tuhan ya? Nah iya adik-adik sebelum kita memasuki ibadah kita harus mempersiapkan Alkitab, persembahan, hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Betul sekali adik-adik. Nah yang paling penting sebelum kita ibadah kita harus bersaat teduh terlebih dahulu. Bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik sekolah minggu semuanya bersuka cita?
Maka dari itu yuk kita nyanyikan lagu nomor 1 yang berjudul Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Berpalinglah kepadaku dan kasihilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Allah, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah adik-adik, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, giranglah
Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, tita Allah pada minggu ini adalah tita ke-8 dan maksudnya adalah demikianlah bunyinya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, memajukan usaha mereka serta memelihara. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Yuk kita nyanyikan lagu berikutnya yang berjudul Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Doa pengampunan dosa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel ayat bulanan bulan Oktober ini tertulis dalam kitab Filipi 1 ayat 6. Demikianlah bunyinya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit sambil bangkit berdiri adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Bang Bagas Arwan yang akan membawakan warta untuk tanggal 3 Oktober 2021. Pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis. Kedua, khotbah minggu ini akan diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Ketiga, khotbah untuk minggu tanggal 10 Oktober 2021 akan diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yang keempat, Abang mau mengingatkan untuk ayat hafalan bulan Oktober diambil dari Filipi 1 ayat 6 yang berbunyi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dihafal, lalu dikumpulkan ke abang kakak sekolah minggu, segera ya adik-adik. Dan yang terakhir, untuk adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 27 sampai 3 Oktober, abang dan kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga adik-adik panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberkati Tuhan. Nah, sekarang kita akan menyanyikan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun. Demikian untuk warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
sekolah minggu, apa kabar? Inang mengharap semuanya dalam kondisi sehat semua ya. Nah, ada sekolah minggu. Walaupun kita masih beribadah di rumah saja, tapi Inang percaya semuanya selalu bersemangat mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang kami rasakan di minggu ini. Kami boleh beribadah walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu, tapi sebelum kami mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan terlebih dahulu menguduskan hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, di minggu pertama di awal bulan Oktober, tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 2. Nah, Inang mau nanya, kitab Raja-Raja perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, kitab Raja-Raja adalah perjanjian lama. Sudah pada dibuka Alkitabnya? Inang percaya sudah pada dibuka ya, Pak, karena di minggu kemarin sudah diwartakan untuk khotbah minggu ini, berarti sudah dipersiapkan dong. Ya, mari kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bokat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini sudah dikatakan tadi 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai ayat 2. Nah, yang menjadi tema minggu kita pada saat ini adalah Tuhan penopang kita. Nah, adik sekolah minggu, Yosia ini artinya Tuhan penopangnya. Ya, kalau tanya apa sih arti nama Yosia? Nah, arti nama Yosia adalah Tuhan penopangnya. Nah, adik sekolah minggu, ada yang tahu siapa nama bapak dan ibu si Yosia? Ada enggak? Oh iya, supaya kita tahu, nama bapak si Yosia ini adalah Raja Amon. Ya, Raja Amon, dan ibunya adalah yang bernama Yedida, dikatakan tadi binti Adaya, dikatakan tadi binti Adaya, ya, Yedida binti Adaya dari Boskat. Nah, itu dia. Nah, adik sekolah minggu, dikatakan tadi dalam firman Tuhan di ayat 1, Yosia ini diangkat menjadi raja di usia yang masih sangat muda adik-adik. Ya, berusia berapa tadi adik-adik? Kalau kita perhatikan tadi membacanya, iya, usia 8 tahun. Ya, masih muda ya. Kalau usia 8 tahun mungkin adik sekolah minggu sekarang ada yang usia 8 tahun, ada yang 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Kan masih muda ya, 16 tahun juga. Nah, di usianya 8 tahun ini dia sudah diangkat jadi raja adik-adik. Bapaknya tadi kan raja ya. Nah, di usia sudah diangkat jadi raja. Jadi dia yang biasanya masih bermain dengan temannya, ya. Bermain dengan temannya, dia selalu bisa bercanda dengan teman, tapi sudah diberi tanggung jawab adik-adik. Di usia 8 tahun dia. Nah, adik-adik sekolah minggu, di usianya yang 16 tahun, yang masih remaja, ada satu hal yang menarik kita lihat Yosia. Ternyata di usianya yang 16 tahun,
dia sudah memberikan hatinya untuk mencari Tuhan, ya, untuk mencari Tuhan. Nah, kenapa dia mencari Tuhan ya? Supaya dia melakukan pekerjaan itu di masa pemerintahannya itu, melakukan yang benar di mata Tuhan. Ya, melakukan yang benar di mata Tuhan. Sehingga dia, karena dia mencari Tuhan, jadi dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Nah, itu dia Dede. Dan dikatakan tadi di ayat 1 lagi bahwa Yosia ini memimpin di Yerusalem selama 31 tahun. Cukup lama itu adik-adik. Nah, selama 31 tahun ini berarti banyak sekali dong yang harus dikerjakan oleh Raja Yosia, adik-adik. Ayo kita mari dengarkan lagi ceritanya. Nah, Yosia ini selama melayani sampai setelah dia di usia 31 tahun. Nah, dikatakan tadi bahwa Yosia ini menjadi raja masih sangat muda belia dia. Tetapi di masa dia masih muda belia, dia selalu mencari Tuhan. Nah, di masa pemerintahannya, ya masa pemerintahannya tahun ke-8 hari pemerintahannya, ketika dia masih muda dikatakan tadi dia mencari Tuhan, yakni mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Itu dia. Jadi pencariannya akan Tuhan ini membawa Yosia ini dalam melayani itu dia menjadi Yosia yang berani. Ya, Yosia yang berani, Yosia yang percaya diri, Yosia yang benar-benar mau melakukan pelayanannya dengan bagus. Nah, salah satu apa keberanian Raja Yosia, adik-adik? Ada yang tahu? Iya, Raja Yosia membuat satu perubahan, yakni dia menghancurkan segala bentuk berhala, adik-adik. Segala bentuk berhala yang ada di tempat itu. Dan Raja Yosia juga dia memperbaiki bait Allah yang sudah rusak pada saat itu. Jadi diperbaikinya adik-adik. Jadi banyak sekali pekerjaannya. Dan Raja Yosia ini bertindak selalu benar di hadapan Tuhan. Bertindak selalu jujur di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu ternyata melalui firman Tuhan ini ya mengingatkan kita selalu mau melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, yakni melalui tingkah laku kita, melalui perkataan kita harus selalu mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi harus menjadi anak yang jujur, anak yang bertingkah laku yang baik selalu kepada semua orang. Nah, dikatakan tadi kenapa ya Yosia mau dikatakan bertingkah laku yang baik, mencari Tuhan. Kok dia melakukan hal yang demikian? Berarti itu hal yang penting sekali bagi Raja Yosia, adik-adik. Karena dia tahu bahwa pemilik hidup dia, pemilik yang ada pada dia itu adalah semuanya berasal dari Tuhan. Maka dia selalu mau mencari Tuhan. Nah, kenapa? Karena dia tidak mau pengalaman seperti yang dialami bapaknya, kakeknya, ya. Bapaknya, kakeknya dulu banyak melakukan kejahatan. Jadi dia tidak mau melakukan hal yang demikian. Jadi masa kerajaan bapak dan ayahnya banyak melakukan kejahatan, tetapi di masa kerajaan Yosia ini dia banyak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Nah, dia hal yang benar di hadapan Tuhan dan dia hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya. Dikatakan tadi dua, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan dia jujur mau melakukan yang baik di hadapan Tuhan di masa pemerintahan dia. Nah, itu adik-adik. Nah, Raja Yosia ini adalah seorang raja yang sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan sangat aktif
ya, supaya semua bangsa yang dipimpinnya itu juga hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi dia sungguh-sungguh melakukan pekerjaan dia. Jadi adik sekolah minggu, pribadi daripada Yosia ini adalah sangat menariknya, dia tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan dia adalah menjadi pribadi yang jujur. Nah, pribadi Yosia ini adalah dia yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, dia yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan, dan dia sadar bahwa apa yang dimiliki dia pada saat itu adalah berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini nih gambar Yosia, ya. Ini gambar Yosia, Raja Yosia. Jadi Raja Yosia ini tadi dikatakan di masa dia masih muda diangkat menjadi raja. Usia berapa adik-adik? 8 tahun, ya benar. Nah, di usia berapa Raja Yosia ini mencari Tuhan, ya? Usia berapa? 16 tahun dia. Kenapa dia ya mau mencari Tuhan? Supaya dia mengatakan bahwa dia mau Tuhan itu adalah penopang hidupnya, adik-adik. Lalu si Yosia ini berapa lama ya adik-adik dia menjadi pemimpin di Yerusalem pada saat itu? Selama 31 tahun adik-adik, cukup lama ya. Dan dia juga meninggal di usia 39 tahun. Nah, di masa kepemimpinan Raja Yosia ini dia banyak melakukan pembaharuan adik-adik. Dia mengatakan tadi dia menghancurkan segala berhala yang ada di tempat itu. Karena dulu ayahnya mungkin melakukan hal demikian. Lalu apalagi dia memperbaiki bait Allah supaya semua orang menyembah Allah. Kenapa Yosua malah mau melakukan itu adik-adik? Karena Yosua tahu bahwa semuanya adalah bersumber dari Tuhan. Bahwa apa yang kita miliki adalah bersumber dari Tuhan. Maka dia mengatakan bahwa dia selalu mau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penopang hidup dia. Lalu dia apalagi lakukan Yosia? Dia selalu mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan adik-adik. Dan selalu di dalam kehidupan dia bertindak, berbuat selalu benar di mata Tuhan dan selalu mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik sekolah minggu, ternyata melalui firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita supaya kita selalu mau mendengarkan firman Tuhan, supaya kita selalu hidup mau bertingkah laku yang benar di hadapan Tuhan, hidup di dalam kejujuran, kebenaran, melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Dan kita juga mau mengatakan bahwa penopang hidup kita adalah Tuhan. Karena Tuhan sebagai penopang hidup kita, maka kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Nah, di sekolah minggu, siapa mau selalu mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Ayo tunjuk tangan. Iya, semua pasti mau. Siapa mau selalu mau mendengarkan firman Tuhan? Tunjuk tangan. Iya, pasti semua mau. Karena itu yang Tuhan inginkan dan itu juga menjadi salah satu kerinduan kita di sekolah minggu. Nah, ada sekolah minggu melalui firman Tuhan ini, maka kita selalu diingatkan untuk mau selalu melakukan firman Tuhan dan juga kita mau selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu, agar melalui firman-Mu kami diingatkan selalu bahwa Engkau adalah penopang hidup kami. Kami mau berlaku, berbuat sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu yang selalu mengikuti ibadah, walaupun mereka masih mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, dari sekolah minggu kita akan masuk di dalam menyanyikan lagu pujian. Tapi sebelum kita menyanyikan lagu pujian, ada sekolah minggu sudah mempersiapkan persembahannya ya. Nah, persembahannya nanti setelah dikumpul boleh diserahkan kepada mama dan papa, dan mama dan papa menyerahkan ke Sintua di sektor kita masing-masing. Ayo anak sekolah minggu kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita.
Kita berdoa, menyerah doa persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima doa berkat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu, dan adik-adik sekolah minggu tetap kami himbau untuk menjaga kesehatannya. Walaupun kami tahu sebagian dari anak sekolah minggu sudah ada yang mengikuti sekolah tatap muka, tetapi harus tetap mematuhi prokes yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita. Dan kami percaya anak sekolah minggu selalu bersemangat mengikuti pelajaran di sekolah dan juga ibadah sekolah minggu, dan juga mau melaksanakan prakarya yang sudah diberitahukan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, adik sekolah minggu sekali lagi mengatakan salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dah.